komprehensif secara lisan. Pak Fuadzen, Pak Ibu Kamalia, dan Ibu Binti Umi. Ibu Binti Umi masih gabung ya? Oke. Masih, tapi agak nyendat-nyendat tadi Pak. Oh kadang gitu. Mati, kadang hidup. Oke, listriknya belum nyala lagi ya dari PLN ya? Belum, ini sepertinya satu kecamatan ini tadi. Wah, satu kecamatan ya. Gelap gulita. Yes. Oke. Baik, coba kita cek ke Pak Sony dulu apa sudah siap apa belum Pak Sony. Pak Sony, bagaimana? Ya namanya Pak Sony belum belum siap. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi Pak Sony itu baru saja perjalanan dari Surabaya dan tadi waktu kita memulai sesi praktek. Jadi tadi pas Ibu Binti Umi itu praktek, beliau baru saja turun dari kereta. Jadi kemungkinan saat ini masih dalam perjalanan pulang, ataupun kalau sudah sampai rumah yang baru aja turun dari mobil. Jadi lagi beres-beres dulu. Kita sambil menunggu lah Pak Sony nanti siap. Siap. Nah, karenanya saya memulai dulu, ya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan kemarin, Bapak Ibu. Aduh, aku KO. Semoga sekarang pada sukses lah, lancar. Ya, pertanyaan sama, tapi kan kemarin kita tidak menunjukkan apakah jawabannya. Kemarin Bu Husnul, terus Bu Lutfi ya. Terus siapa lagi saya lupa. Bu Atin. Bu Atin ya, kan juga saya tidak menunjukkan benar salah gitu kan, jadi kan semuanya masih abu-abu. Tapi kan dari raut mukanya berbeda Pak, kalau jawabannya salah, aduh kelihatan banget Pak. Jangan terlalu sensitif itu betul. Terlalu sensitif. Baik Ibu Binti Umi, Ibu Kamalia, juga Pak Fuadzen. Pertanyaan saya itu, RPP yang Bapak Ibu buat itu asal usulnya dari mana? Makhluk yang namanya RPP itu berasal dari mana? Apakah dari batu? Apakah dari kulit pohon? Atau dari mana? Bapak Sinten dulu, siapa dulu ini? Mau Bu Binti dulu tadi yang praktek pertama atau Pak Fuad? Monggo, silakan siapa dulu? Pelarian Pak, kesana sini Niki mau lancar. Oke, monggo silakan Bu Binti. Matur suwun, semampu saya nih Pak. Kalau menurut saya itu RPP kita analisis dari SKL. SKL itu kan standar kompetensi lulusan yang dibuat oleh pemerintah dan dicantumkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu kemudian diolah dan dikembangkan dalam bentuk silabus KI, kemudian dikembangkan lagi dari KI ke KD, kemudian di indikator pencapaian itu dan tujuan, sehingga mempermudah kita dalam proses pembelajaran dan menilai peserta didik. Menurut saya seperti itu. SKL itu berarti yang membuat siapa Ibu? Pemerintah. Oh, bukan sekolah ya? Bukan. Sekolah boleh? Boleh. Sekolah boleh nggak membuat SKL? Boleh. Tapi dengan standar dari pemerintah itu, Pak. Standarnya kan kalau saya baca tadi kan sudah ditentukan dalam Permendikbud tadi, ada mulai dari SKL tingkat PAUD sampai tingkat kejuruan tingkat atas. Dari SKL itu kemudian diturunkan ke mana Ibu? Ke kompetensi inti. Ada KI 1, KI 2, KI 3. Terus dari kompetensi itu menjadi kompetensi dasar. Kemudian indikator gitu ya. Indikator. Itu ada makhluk yang namanya silabus, dari mana asal usulnya Bu? Silabus itu kan kita kembangkan juga dari apa itu
yang ditentukan pemerintah, kita ada prota, promes, dan sila. Oh, nah itu ada prota, promes. Prota dan promes itu asalnya dari mana juga itu? Makhluk asing juga itu kayaknya. Kalau menurut sudah ditentukan dari pemerintah, karena di situ ditentukan umpama mata pelajaran ini, materinya ini, tema ini, silahkan apa namanya, guru atau lembaga oleh pemerintah. Yang membuat prota dan promes siapa Ibu? Guru. Oh, guru ya. Guru kalau ketika ingin membuat prota promes, anunya dari mana Bu? Sumbernya? Gimana? Halo? Okay. Gimana Pak? Guru ketika akan membuat prota dan promes, sumbernya dari mana? Acuannya dari mana? Acuan dari kalender pendidikan. Kalender pendidikan ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Binti Umi. Bu Binti ini saya yakin Bapak Ibu sudah kenal. Saya baru tahu ternyata Bu Binti Ibu selain menjadi guru juga kepala sekolah. Di RPP-nya. Jadi enaknya jadi Bu Binti Umi itu adalah semua RPP yang dia bikin mesti disetujui kepala sekolah. Ya. Cuman repotnya kalau RPP-nya ada yang salah, nggak ada yang koreksi. Yang koreksi ya, pengawasnya, Pak? Oh enggak, pengawas itu koreksinya kan cuma formalitas saja, Bu. Wah, sudah ditandatangani kepala sekolah kok. RPP itu nggak butuh tanda tangan pengawas, butuhnya tanda tangan guru dan kepala sekolah saja, legalisasinya dari kepala sekolah. Oke. Baik, terima kasih Bu Binti Umi. Panggilannya Bu Binti apa Bu Umi ini? Ini nggak jelas statusnya ini. Ya anak, ya ibu. Dua-duanya istiqomah lagi. Ini maunya jadi anak apa ibu ini? Monggo terserah mawon, Pak. Oke, berikutnya. Oke, lapor nuwun Bu Binti Umi. Oke, sami-sami. Berikutnya Pak Fuad Zen. Ya. Putih Pak Fuad Zen. Ya begini Pak, menurut saya RPP itu juga berasal dari SKL, diturunkan dari SKL, terus ke melalui KD dan juga kompetensi dasar ke bawah ke kompetensi inti dari ini udah malam. Ke bawahnya lagi ke indikator IPK, indikator pencapaian kompetensi. Iya. Maaf itu Pak, kan nggak enak badan ini. Oh, kalau terasakan apa cekap nih pertanyaannya mau sama buat enak badan. Moga. Mudah-mudahan jadi enak badannya. Amin. Jadi enak badannya. Amin Pak Sani. Baik, satu lagi ada pertanyaan Pak. Lajeng yang namanya makhluk namanya silabus itu apa hubungannya dengan SKL dan RPP Pak? Kalau silabus itu merupakan penjabaran dari kurikulum ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Yang membuat sinten Pak niku silabus? Kalau silabus itu ya yang membuat guru dan juga rekan-rekan satu sekolahan Pak. Oke. Sekolah berarti ya Pak yang buat ya? Oke. Baik, matur nuwun Pak Fuad. Ya mudah-mudahan segera. Oke. Nanti mudah-mudahan dari Pak Soni tambah sehat lagi nanti Pak. Amin Pak, amin. Terakhir Bu Kamalia, Putih Bu Kamalia. Baiklah, Pak. Iya, monggo Bu Kamalia. Adalah pegangan seorang guru dalam mengajar dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi.
RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyek tentang apa yang akan kita lakukan pada kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ya, alhamdulillah. RPP asalnya dari mana, Ibu? RPP itu berasal dari KI dan KD, Pak. Oh, KI dan KD. KI dan KD sudah ada di RPP. Dan indikator juga. Kenapa, Bu, Ibu? Indikator. Oh, indikator. Oke. Jadi KD indikator, Pak. itu di RPP ya. Ya. Sebelum dipindah ke RPP, ada KI KD itu ada di mana, Bu? Jadi ada juga di silabus, Pak. Di silabus. Kalau RPP itu ya supaya kita mengajarnya tidak keluar dari materi yang ngawur gitu, Pak. Oke, betul sekali, Bu. Ada pegangan, ada Oke. batas. Oke, kalau silabus asalnya dari mana, Ibu? Silabus berasal dari pemerintah, Pak. Dari pemerintah ya. Oh, pemerintah ngasih silabus ke setiap sekolah-sekolah gitu ya. Setiap sekolah-sekolah dibagi, yaitu Oh, dibagi ya. Ya. Wujudnya apa itu? Silabus gitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Tadi ada yang Bu Binti itu sempat menyebut ada SKL, kira-kira hubungannya apa itu SKL itu? SKL itu dari sekolah, Pak, kelulusan. Dari sekolah. Oh. Kelulusan. Ada kaitannya nggak dengan silabus itu? Ada kaitannya. Tidak bisa dipisahkan, Pak, SKL dengan silabus itu. Sebabnya silabus itu masih berkaitan dengan pemerintah juga. Standar gitu. Itu ditentukan oleh pemerintah, Pak. Oh gitu. Baik, terima kasih Ibu Kamalia. Luar biasa Ibu Kamalia. Ya, oke, Pak. Yeah. Selanjutnya monggo Pak Sony. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Bapak, Ibu, mohon maaf ini saya off cam, baru turun dari kereta kemudian pindah ke mobil, di mobil jalan gelap gitu. Kalau yang tadi yang kelas tadi sore kebetulan saya masih di kereta jadi terang gitu ya. Jadi bisa on cam. Ini mau menuju ke rumah. Nah, untuk Bu Binti, kemudian Pak Fuad, kemudian Bu Kamalia yang dari Oki ya, Bu Kamalia kalau tidak salah. Ogan Ilir. Ogan Komering Ilir. Saya yang Oki, Pak. Bu Binti ya yang Oki. Oki, ya. Binti Umi Istiqomah Oki begitu ya. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan kemarin, ya. Kemarin itu ke Bu Husnu, Bu Adin, kemudian Bu siapa satu lagi kemarin? Pak itu ya. Bu Lela ya, Bu Lela kemarin itu. Masih ingat pertanyaannya? Insya Allah masih, Pak. Iya. Kalau masih ingat, sekarang tinggal jawabannya saja ya. Tapi kalau ada yang terlupa begitu ya, saya ingatkan kembali. Jadi yang pertama, Bapak, Ibu, Bu Binti, Pak Fuad, Bu Kamalia tadi sudah praktek pembelajaran, mempraktekkan apa yang ada di RPP. Nah, di RPP itu Bapak Ibu menuliskan model pembelajaran atau metode pembelajaran atau strategi pembelajaran gitu ya. Nah, model atau metode atau strategi pembelajaran apa yang tertulis di RPP itu. Kemudian apakah yang dipraktekkan betul model atau strategi metode pembelajaran itu yang barusan dipraktekkan. Kemudian
yang barusan dipraktekkan itu dekat dengan teori belajar apa? Kalau kita lihat dari 4 teori belajar, behaviorisme, konseptivisme, kognitivisme, dan humanisme gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari tujuan pembelajaran yang ada di RPP Bu Binti, Pak Fuad, dan Bu Amalia yang barusan dipraktekkan itu ada tujuan pembelajaran yang berkarakteristik hot atau tidak gitu. Kalau ada, yang mana? Kemudian bagian mana yang menjadi karakteristik hotnya itu? Kalau ada di tujuan pembelajaran di RPP itu. Tapi kalau tidak ada di tujuan pembelajaran di RPP yang barusan dipraktekkan itu, mungkin bisa dikemukakan satu contoh tujuan pembelajaran yang berkarakteristik hot gitu. Gitu ya, Bu Binti, Pak Fuad, kemudian Bu Kamalia. Mau siapa dulu? Monggo. Pengalaman ini saya sampaikan terlebih dahulu ya. Pengalaman yang kelas tadi sebelumnya begitu. Itu di pertemuan ketiga itu ya Pak Ajib, kita seperti sedang mengikuti kuliah dari dosen begitu. Saking siapnya yang yang hari ketiga itu. Tidak hanya membuka modul persiapannya itu, tapi juga browsing ke mana-mana begitu. Sehingga jawabannya itu melebihi dari yang ditanyakan gitu. Maksudnya melebihi itu bukan berlebihan, tapi memang banyak lebih dan bermanfaat begitu. Banyak hal yang lebih dari apa yang diminta tapi bermanfaat. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang sekarang juga begitu, yang malam hari, saya yakin seperti itu. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Bu Binti dulu, atau Pak Fuad dulu, atau Bu Kamalia dulu. Monggo. Halo, Bu Binti. Monggo silakan. Oke. Terima kasih Pak Sony. Dalam pembuatan RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang saya pakai untuk teaching hari ini, yaitu menggunakan pembelajaran cooperative learning. Dalam model pembelajaran ini, dalam pembelajaran ini saya memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk kelompok kecil, kemudian nanti hasil dari kelompok tersebut dipresentasikan di depan kelas. Jadi dalam hal ini guru sebagai fasilitator untuk mendorong dan menciptakan suasana kelas agar siswa itu merasa saling membutuhkan dengan memberikan motivasi dalam pembelajaran. Jadi dalam satu kelompok itu mereka saling memberikan motivasi dan bertukar pikiran sehingga menjadikan satu kesimpulan yang dipresentasikan di depan kelas. Itu Pak Sony. Oke, baik. Dengan teori belajar apa ya, Bu Binti ininya? Menggunakan pengetahuan oleh peserta. Jadi peserta itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, berpikir, menyampaikan pendapat sesuai dengan konsep yang ada di pikiran mereka. Menurut saya seperti saya nggak banyak-banyak dan sebagainya. Mohon maaf, agak terputus pas menyebutkan teorinya tadi. Teori belajar apa, Bu? Iya, teori belajar. Terputus lagi. Halo Pak, bisa?
Terputus. Pas nyebutkan teorinya malah terputus. Teori apa, Bu? Teori konstruktivistik. Oh, konstruktivistik. Oke, ya. Iya. Penjelasannya di situ, sudah tadi. Peserta didik kan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan daya mereka, membangun untuk lebih aktif berpikir. Oke. Itu. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran Bu Binti ada yang berkarakteristik hot. Untuk tujuan pembelajaran, saya membuat yang hot semua kemarin karena ada review dari dosen, jadi saya buat yang hot semua. Yaitu di sini setelah kegiatan mengamati, menanya, mengeksplor dan diskusi, peserta didik mampu menelaah sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Oke. Kemudian menelaah tuh. Iya. Menelaah itu masuk taksonomi belum yang C4. Oke, C4. Sama dengan menganalisa ya. Menelaah itu kan merinci ya. Menganalisa juga merinci satu persatu. Oke, baik. Mengkaji, menyelidiki. Oke. Baik, Bu Binti. Saya kira cukup dari Bu Binti. Terima kasih. Berikutnya. Sama-sama, Pak. Pak Fuad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau dengar suaranya lebih enakan mungkin badannya Pak. Mudah-mudahan. Amin Pak. Pak Sony. Teman-teman doanya pun. Amin. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk metode pembelajaran di RPP yang tadi itu saya menggunakan metode cooperative learning. Adalah suatu model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok yang lain, Pak. Seperti itu. Oke, cooperative learning. Ya, itu dekat dengan teori apa, Pak? Teori belajar apa? Dekat dengan teori belajar konstruktivisme. Konstruktivistik juga. Iya. Oke. Dari tadi sore ya, Pak Ajib, konstruktivistik memang sedang digandrungi oleh para guru-guru profesional. Ya, laris manis. Konstruktivistik itu teori belajar yang mengartikan belajar itu sebagai apa ya, Pak? Atau penjelasan tentang teori konstruktivistik itu apa, Pak? Teori belajar konstruktivistik itu mengedepankan bahwa seorang pelajar itu nantinya akan istilahnya berperan sebagai mediator ataupun dia mencontohkan kepada gurunya itu sendiri, membentuk suatu membangun keteladanan dia, kepandaian dia di depan kelas masing-masing. Jadi ada pelatihan mental juga, Pak. Oke, latihan mental juga. Baik. Sekarang yang tujuan berkarakteristik hot, Pak. Ada nggak di tujuan pembelajaran? Ada. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hot melalui model cooperative learning itu yang kedua, yaitu menganalisis informasi tentang contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW, Pak. Jadi mencari informasi, menganalisis tentang ketabahan. Di situ ada dari sifat sabar, ada dari ketabahan menghadapi berbagai masalah seperti itu, Pak. Oke. Baik, Pak Fuad, cukup untuk Pak Fuad, ya. Matur nuwun, Pak Fuad. Sehat-sehat, Pak. Berikutnya Ibu Kamalia. Oke. Monggo Bu Kamalia.
yang pertama. Speakernya belum di on kan, Bu? Mikrofonnya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Pak Sony, Susandra, dan juga Pak Ajib Hermawan. Saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan aja menjadi pelajaran kita ya. Saya memakai metode discovery learning dan juga metode tanya jawab. Karena pada metode ini kegiatan pembelajaran melihatkan maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk belajar mencari, menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Lagi Pak, dengar? Dereng. Pak, Maaf lagi jawab di sebelah. dengar saya Pak? Iya. Dekat dengan teori apa tadi, Bu Amalia? Tanya dekat saintifik. Pendekatannya saintifik. Nah, pendekatan saintifik itu dilihat dari 4 teori belajar itu lebih dekat atau lebih relevan atau lebih berkesesuaian dengan teori belajar yang mana ya, Bapak Bu Kamalia? Dengan teori discovery tadi Pak. Dengan teori apa, Bu? Discovery learning tadi. Discovery learning. Oke, hampir discovery learning, scientific itu memang hampir serupa gitu ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari 4 teori behavioristik, teori humanistik, teori kognitivistik, dan teori konstruktivistik atau konstruktivisme. Nah, itu discovery learning dan pendekatan saintifik itu lebih dekat ke mana? Yang 4 itu, Bu. Apa tadi Pak? Ulang Pak. Pendekatan saintifik yang Bu Kamalia gunakan kan ya, kemudian discovery learning yang Bu Kamalia gunakan. Nah, itu kalau dilihat dari 4 teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar humanisme, dan teori belajar konstruktivisme, itu lebih cocok yang kemana, Bu? Ke teori yang mana dari 4 teori itu? Behaviorisme. Behaviorisme itu yang seperti apa ya, Bu Kamalia? Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit yang behaviorisme. Dia posisi bahwa melakukan pikiran, perasaan dan dianggap sebagai perilaku, Pak. Oke, berhubungnya itu begitu. Dari admin pusat men-setting seperti itu, sehingga insya Allah besok kita sosialisasi
sebentar lagi mungkin undangannya di-share oleh Pak Mahbub. Ya. Itu besok jam 1 siang kita akan sosialisasi PPL Ba'da Zuhur, gitu. Seperti itu. Demikian dari saya, Pak Adib. Baik, terima kasih Pak Sony. Ya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Sony, di uji komprehensif ini memang ingin melihat hasil sementara dari proses panjenengan melaksanakan PPG, tapi cakupannya yang menyeluruh, makanya disebut komprehensif. Satu itu dari sisi prakteknya, penyusunan RPP, dan yang kedua dari penguasaan teori. Dan ini sedikit catatan dari saya Bapak Ibu terkait RPP. Pertama RPP. Panjenengan banyak sekali yang RPP-nya belum hasil PPG Bapak Ibu. Masih RPP produk lama yang dipaksakan diunggah. Contohnya itu KD-nya belum lengkap. Harusnya itu KD dari turunan KI 1, 2, 3, 4 ada semua. Bahkan ada yang indikatornya tidak ada. Indikator pencapaian kompetensi IPK-nya tidak ada. Banyak sekali yang tujuan pembelajarannya belum memenuhi ABCD. Apalagi pada level hot study sebagaimana pertanyaannya Pak Sony. Belum lagi kalau melihat sintaknya, langkah-langkah pembelajarannya yang belum sesuai dengan sintak dari model atau pendekatan pembelajaran yang sudah panjenengan pilih. Nah, juga nanti dievaluasi, banyak sekali evaluasi yang tidak lengkap instrumen penilaiannya, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemudian dari sisi prakteknya juga banyak yang ini ya mungkin juga waktunya terbatas, persiapannya kurang, tapi paling tidak kalau online itu idealnya ya ada yang ditampilkan Pak, mungkin PowerPoint atau apa gitu, jangan hanya mengandalkan ceramah saja. Dan masih banyak yang kurang memaksimalkan sisi pendekatan student center, di mana aktivitas peserta didik atau siswa itu yang menjadi ruhnya. Ya, masih banyak yang masih teacher center, di mana guru lebih banyak berperan. Jadi itu catatan dari saya sebagai tambahan. Dan untuk alur tadi banyak itu Bu Kepala Sekolah luar biasa sudah dengan Bu Kamalia nanti digabungkan, sudah bagus sekali jawabannya. Kemarin Bu Usul juga sudah paham kalau ada kesalahan, misalnya ada kejanggalan dari KD dan dari KD terutama itu merujuknya kemana, betul kemarin dari MA 183 tahun 2019 nanti rujukannya ke situ. Jadi diharapkan tidak sembarangan ketika mengutip KI dan KD. Begitu Bapak Ibu, hasil komprehensif kita untuk nilai ditunggu saja, apalagi dengan Pak Sony padat sekali jadwalnya. Setelah ini, setelah uji jenengan semua, pasti beliau tidak langsung istirahat, menyiapkan untuk sosialisasi besok, menyiapkan untuk PPL dan seterusnya. Jadi mohon bersabar untuk nilai dan seterusnya. Tapi dijamin insya Allah panjenengan lulus semua, karena bagus-bagus, terutama di uji komprehensifnya secara lisan, membangun argumentasinya bagus. Baik, saya kira itu. Sekali lagi, kalau ada kekurangan, kesilapan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lancar menjalani proses PPG sampai selesai. Amin. Yang telaten istiqomah menjalani. Bu Kamalia jangan suka ini mengupload di hari terakhir, Ibu. Tadi belum mulai untungnya saya ngecek dulu. Oke. Ya banyak kendala tapi mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan.
untungnya daring itu panjenengan bisa melaksanakan segala sesuatunya sambil ngomong, sambil ngapain, kayak bosan agak santai. Kalau praktek, kalau ngomong kan seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting selesai, gitu ya. Baik, cukup Pak Sony, segitu aja. Oke, Bapak Ibu, menjalani agenda dengan berbagai kendala itu nikmat dari Yang Maha Kuasa. Ya, betul. Karena ketika kita lewat, kita pasti alhamdulillah sudah lewat. Nah, nikmatnya kan besar sekali, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tambah jadi pas alhamdulillah itu mudah-mudahan tambah makin sehat. Ya, amin. Makin makin plong perasaannya, makin bahagia begitu Bapak Ibu. Dan berikutnya mudah-mudahan lancar dan seterusnya. Ngaten matur nuwun Pak Ajib dari saya. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Monggo silakan melanjutkan aktivitas. Kalau malam ini ya istirahat agar besok lebih segar. Nah, Amin, amin. ya, semuanya sukses semuanya, mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Monggo.